Masih membahas mengenai pagar laut di Tangerang yang kontroversial, yaitu TNI Angkatan Laut yang berusaha untuk mencabut pagar yang sudah ada terbentang sepanjang 30 kilometer. Namun sempat ada kontroversi juga dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan yang meminta untuk dihentikan pencabutannya karena sedang berjalan proses penyidikan. Namun hari ini ada update terbaru mengenai TNI Angkatan Laut dan juga Kementerian Perikanan dan Kelautan bekerja sama untuk mencabut pagar tersebut. Langsung saja bergabung dengan kita Prof. Ari dari Universitas Indonesia yang akan membahas lebih lanjut mengenai polemik ini dari sisi hukumnya. Selamat siang Prof. Ari. Selamat siang, apa kabar Mbak? Kabar baik Prof. Ari, gimana kabarnya, sehat Prof? Alhamdulillah, baik. Oke, baik Prof. Prof, kita mau ngobrol kembali lagi ya Prof soal pagar laut. Yang pertama Ya, saya ingin bertanya nih Prof, kemarin kalau kita mundur sedikit, kemarin TNI Angkatan Laut akhirnya memutuskan untuk mencabut pagar laut yang sudah terbentang Prof sepanjang 30 kilometer di pesisir Tangerang. Katanya sih ini instruksi dari presiden ya. ya. Tapi pencabutan ini kan akhirnya sedikit ditentang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena tengah menjalani penyidikan, Prof. Kira-kira dalam perkara ini saya mau nanya dari sisi hukumnya, Prof. Sebenarnya dari undang-undang, menurut undang-undang, siapa sih penegak hukum yang paling berwenang di wilayah laut, Prof? Ya, tentu dalam hal ini kita tahu terkait dengan aturan pengelolaan ruang laut ya, itu melalui Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil ya, itu memang diberikan kewenangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Namun demikian, memang setiap sektor atau setiap kementerian teknis itu secara jelas memang uh, disebutkan dalam undang-undangnya. Namun dalam kenyataannya ya aparat penegak hukum di laut ya itu tidak hanya KKP ya. Itu ada Angkatan Laut, ada Bakamla, ada Bea Cukai, ada polisi ya, kemudian Kementerian Perhubungan juga ada di sana sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan ya. Nah, dalam hal ini ketika tadi disampaikan bahwa adanya tindakan dari Angkatan Laut ya untuk kemudian melakukan pembongkaran pagar laut atas dasar ya perintah dari atasan ya, saya rasa ini merupakan hal yang wajar jika dilakukan dan memang ada apa namanya perintah begitu ya. Namun di sini memang menjadi penting untuk kemudian aparat penegak hukum untuk saling berkoordinasi ya, karena yang namanya pemerintah Indonesia itu kan satu ya. Jadi memang tidak apa namanya sebaiknya tidak terlihat berjalan sendiri-sendiri. Nah, dalam hal ini saya sangat mengapresiasi begitu ya yang kemudian sudah ada koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga TNI Angkatan Laut. Saya bisa mengerti kenapa kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin melakukan penyidikan atau penyelidikan karena memang ingin memastikan bahwa apakah ada betul-betul pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ya. Karena ditakutkan ya kalau kemudian langsung dibongkar begitu ya eh, tanpa kemudian memberikan kesempatan ya untuk melakukan cari tahu siapa yang kemudian bertanggung jawab ini ditakutkan ya. Misalnya menghilangkan barang bukti, kemudian eh, melepaskan apa istilahnya ya pertanggungjawaban dari si pelakunya tersebut. Kalau misalnya tiba-tiba langsung apa dibongkar oleh pemerintah, mungkin terlihat pelakunya tersebut eh, tidak diberikan katakanlah eh, kesempatan untuk kemudian mempertanggungjawabkan tindakan untuk kemudian membongkar kembali. Karena sesungguhnya membongkar itu kan juga perlu biaya dan juga sumber daya manusia juga, begitu. Baik, Prof. Kalau begitu, apakah tindakan TNI Angkatan Laut ya walaupun memang tadi ada instruksi dari atasan ya, termasuk dalam menghalangi penyidikan, Prof, yang tengah dilakukan oleh KKP? Iya, kalau saya mungkin tidak akan mengatakan demikian ya, karena Hmm. sebagai salah satu aparat penegak hukum di laut ya, saya rasa TNI Angkatan Laut tentu memiliki kesadaran dan juga apa namanya tanggung jawab hukum ya terkait dengan aturan yang ada. Saya yakin ini bukan bermaksud untuk menghalangi proses penyidikan, tapi kemudian lebih ke arah kemudian melaksanakan
apa namanya arahan atau perintah dari atasan yang kemudian ingin cepat merespon kekhawatiran atas rakyat yang banyak. Baik Prof, terus, karena kan sekarang udah ada update terbaru yaitu, tadi Kementerian KKP dan juga TNI Angkatan Laut akhirnya sepakat Prof untuk, mencabut kan, pagar laut tersebut. Tapi diberi waktu dalam 2 kali 24 jam, dalam waktu tersebut, diharapkan pemiliknya mengakui. Tapi Prof, pertanyaannya adalah kalau sampai dalam tenggat waktu 2 kali 24 jam ini tidak ada yang mengaku siapa pemiliknya, Ya, apakah, dari segi hukum seperti apa Prof? Apakah ini termasuk, ya sudah sanksinya dihilangkan saja atau ya. bagaimana Prof? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, tentu mulai dari pemasangan ya, itu kan sudah ada masyarakat terdampak begitu ya. Seperti misalnya nelayan yang kemudian harus mengeluarkan bahan bakar lebih banyak, kemudian mungkin ada pihak-pihak lain yang juga terdampak begitu ya. Itu kan juga bisa apa namanya diperhitungkan kerugiannya. Nah, sekarang kalau pemerintah untuk memberikan waktu 2 kali 24 jam ya, untuk kemudian memberikan kesempatan buat pihak mengaku dan apa namanya bertanggung jawab ya, yang kemudian nanti pasti harus diberikan perintah untuk mencabut pagar tersebut, karena kan memang secara aturan kan memang ilegal menurut KKP kan. Jadi si pelakunya yang menancapkan pagar itu harus membongkar begitu tanpa biaya dari pemerintah. Nah, sekarang kalau misalnya sampai waktu yang ditetapkan itu tidak juga dilakukan oleh si pelaku, ya, berarti ini kan pemerintah yang kemudian melakukan kegiatan pembongkaran tersebut, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, pembongkaran tersebut kan memerlukan biaya, tenaga, dan juga waktu yang harus dikompensasikan kepada negara, begitu. Karena ini kan sebetulnya bukan tugas negara, ya. Nah, inilah yang kemudian nanti pemerintah akan melanjutkan, ya, proses ya hukum selanjutnya, yang kemudian nanti semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu pasti akan dibebankan kepada siapa yang kemudian ditentukan salah di hadapan hukum. Gitu. Berarti Prof dengan adanya pencabutan pagar ini itu tidak menghilangkan barang bukti ya Prof? Proses hukum tetap bisa berlanjut nantinya walaupun dalam 2 kali 24 jam si pemiliknya belum mengakui gitu Prof? Iya, pasti kan kalau untuk mengamankan barang bukti mungkin sebelum dicabut mungkin didokumentasikan dulu. Kemudian apa namanya bambu-bambu yang sebagai barang tadi mungkin disimpan sebagai barang bukti. Artinya itu kemudian tetap apa namanya didokumentasikan sehingga itu tetap menjadi barang bukti yang kemudian nanti akan diproses secara hukum. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak Prof Ari untuk waktunya, sudah sangat Sama-sama. menjawab pertanyaan kali ini. Baik Prof. Terima kasih Prof, selamat Ya, melanjutkan kembali aktivitasnya Prof. terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai polemik pagar laut Tangerang, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut untuk mencabut pagar laut yang ada di Tangerang. Mengenai update selanjutnya, kita akan menantikan bagaimana apakah akan ada pemilik yang mengakui pagar sepanjang 30 km yang ada di Tangerang. Jika ada yang memiliki pendapat, boleh langsung tulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa like dan subscribe.